Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jargon madu gimana ya? Kalau Bapak bilang madu, jawab Juara. Ya. Madu. Juara. Madu. Juara. Madu. Juara. Oke, baik, pada kesempatan kali ini gitu ya, ini pertemuan sekian gitu ya untuk mata pelajaran kimia gitu bersama dengan Bapak, mudah-mudahan nggak ada bosannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa ya. Jadi Bapak minta tolong untuk ketua kelasnya Bapak untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak. Siap, enggak. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajarannya lebih lanjut, jadi Bapak minta kalian untuk memeriksa coba di bawah mejanya atau kursinya kalau misalnya ada sampah silakan dicek, kemudian silakan dibuang dulu di tempat sampah. Ada? Itu di belakang siapa? Bagi Mas sama Ulay. Kalau ada silakan dibuang dulu ke tempat sampah ya. Kayak model masuk lagi ya. Baik, terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya ya. Baik, sebelum kita mulai supaya relax dulu gitu ya. Jadi Bapak minta kalian untuk relaksasi ya. Gimana caranya relaksasi? Jadi silakan kalian duduk siap ya. Duduk siap dulu. Terus kemudian kakinya itu nggak ada yang ngantung ya, semuanya menginjak bumi alias menginjak lantai. Oke. Udah menginjak lantai semua. Oke, sekarang silakan pejamkan matanya. Pejamkan mata. Sudah? Nggak ada yang ngintip ya, semua pejamkan mata. Terus coba sekarang kalian bayangkan kalian sedang ada di tempat yang paling nyaman, tenang gitu ya. Ada mungkin air mengalir, angin berhembus gitu ya. Silakan tarik nafas pelan-pelan, terus hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Sekali lagi ya, tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan melalui mulut ya. Ya, silakan buka matanya. Tadi ada di mana? Di pantai, di Mekah. Ya, mudah-mudahan kalau yang belum bisa kesana. Oke, baik, hari ini coba kalian lihat di sini kita akan belajar apa materinya? Kimia. Nah, di materi sebelumnya kita kan sudah pernah membahas yang namanya sistem periodik unsur ya. Nah, dan konfigurasi elektron juga. Nah, materi berikutnya yang akan kita bahas untuk pertemuan
tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama menjelaskan kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan. Itu ada aturan, ada 2 aturan namanya aturan oktet dan duplet. Terus yang kedua membedakan jenis-jenis ikatan kimia ya, ada ikatan ion, kovalen dan juga logam. Nanti berdasarkan pembentukannya. Yang ketiga ada menggambarkan struktur Lewis dari berbagai molekul. Yang terakhir menunjukkan rasa ingin tahu dan ketertiban dalam memahami keteraturan dalam pembentukan senyawa sebagai cerminan dari hubungan. Hubungan itu adalah kecintaan kita kepada Allah. Nah, nanti kita akan lihat nih hubungannya apa sih gitu ya. Karena kan atom-atom, unsur-unsur itu kan ada banyak ya di bumi ini gitu kan. Nah, mereka akan terbentuk gitu, membentuk senyawa. Dan nanti akan ada keterikatan dengan kecintaan kita kepada Allah sebagai manusia. Oke, ini nanti materi-materinya ya di ikatan kimia. Tapi yang kita akan bahas di sini dulu kestabilan semuanya sama ikatan intramolekul. Dan untuk hari ini kita bahas dua dulu ya, ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, sebelum masuk ke sana, Bapak punya pertanyaan nih. Gambar apa ini? Garam. Ada yang tahu nggak? Garam itu rumus kimianya apa? Boleh angkat tangan terus kemudian jawab. Ya, Hilda, apa Hilda? NaCl ya betul. Dapat 1 like dari saya. Oke, NaCl itu terbentuk dari unsur apa sih? Siapa boleh angkat tangan dulu? Ya, Bagas. Natrium dan kalium. Natrium dan kalium. Natriumnya benar. Boleh, saya kasih 1 like. Ada yang satu lagi bisa jawab? Satu lagi apa? Ya, betul. Klorin, ya betul. Jadi natrium dan klorin. Ini ya. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara natrium dan klorin ini membentuk NaCl atau garam ya. Natrium dan klorin ini kan masing-masing punya sifatnya tersendiri ya. Begitu juga dengan NaCl atau garam. Jadi masing-masing punya sifatnya. Natrium sama klorin itu nggak bisa kita konsumsi, sedangkan NaCl itu bisa dikonsumsi. Untuk apa coba NaCl? Tadi kan NaCl itu apa? Nah, garam biasanya dipakai untuk masak. Kalau natrium sama klorin bisa nggak untuk masak? Nggak bisa. Nah, terus nanti kok bisa membentuk NaCl gitu ya? Nah, ini ada yang namanya ikatan. Nah, ikatan ion itu apa sih? Ada yang boleh mau membacakan? Siapa? Boleh kan? Ya, silakan awalnya. Ikatan ion adalah ikatan kimia terbentuk karena adanya serang terima elektron antara unsur logam dan non-logam. Oke, itu awalnya dapat 1 lagi. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi ikatannya itu karena adanya serang terima elektron. Tadi kan NaCl ini. Nah, seperti ini ya. Jadi Na itu konfigurasinya seperti ini. Dia 281 akan melepas 1 elektron, kemudian membentuk ion Na+, gitu ya. Dan Cl-nya menangkap 1 elektron, membentuk ion Cl-nya, sehingga terbentuk NaCl. Nah, kalau yang ini gambar apa? Air. Jawabnya baik banget ya, jadi nggak dapat. Ya, air, betul. Ini udah jelas. Rumusnya adalah H2O, udah terlanjur kecil. Nah, kita coba lihat ya, air itu dari apa aja sih? Dari hidrogen dan oksigen. Ada yang tahu nggak bagaimana hidrogen dan oksigen ini terbentuk? Boleh angkat tangan? Ada? Ya, Hilda, gimana Hilda? Hidrogen dan oksigen ini terbentuk karena adanya apa? Adanya ikatan apa? Kovalen. Ya, itu. Oke, ini ya ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen boleh dibaca. Ada yang mau coba ya?
lanjut. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom atau lebih. Biasanya terbentuk antar unsur non-logam dengan non-logam. Non-logam dengan Non-logam. Oke, tepuk tangan dulu buat tadi. Oke, ini ya tadi contohnya pembentukan air. Ada oksigen dan hidrogen. Nah, ini ada hidrogen dan oksigen. Hidrogennya ada 2, oksigennya ada berapa? Ada 1. Nah, bagaimana sih mereka ini akan berikatan? Nanti kita akan coba simulasi ya, simulasikan dengan menggunakan simulasi berbasis website namanya Java Lab. Nah, ini kan berikatan tuh H dengan O-nya gitu ya. Bagaimana mereka berikatan membentuk molekul H2O. Terus kan tadi ada atom yang juga lepas. Tadi kan di ikatan ion ada yang melepas elektron, ada juga yang menerima elektron, ya kan? Nah, mengapa ada atom yang melepas dan ada atom yang menerima elektron untuk berikatan? Nah, kita akan pecahkan ya masalah ini ya bersama-sama. Nah, kalian sudah duduk berkelompok semua? Sudah. Oke, sekarang time to discuss. Jadi waktunya untuk berdiskusi. Oke, kita akan mendiskusikan ini ya, teori oktet dan duplet. Bapak akan membagikan ke kalian masing-masing. Ini ada LKPD atau lembar kerja. Masing-masing kelompok dapat 1. Oke, kalian bisa lihat di situ ya di lembar kerja yang bagian C ya, yang kegiatan pembelajaran. Silakan kalian coba diskusikan terlebih dahulu. Kalian bisa buka buku, bisa juga digunakan handphone kalian masing-masing ya. Kalau buka di buku itu untuk mengetahui apa itu teori oktet dan duplet, kalian bisa dibuka di halaman 34. Ya, silakan. Ya, kalau sudah ketemu, kalian bisa isi ya di LKPD apa itu teori oktet dan apa itu teori duplet. Nanti kita akan bahas minta dari kalian untuk menyebutkan ya teori oktet itu apa dan teori duplet juga. Waktu kalian untuk berdiskusi berapa ya? 5 menit aja ya untuk tahu teori duplet dan teori oktet itu apa. Dan bagaimana cara atom itu untuk mencapai kestabilan. Sudah ketemu di buku ada? Silakan ditulis di sini. Dicatat di apa namanya LKPD-nya, di lembar kerjanya. Teori oktet itu apa dan dari oh iya tuh di kestabilan itu di alih ini sini display itu ya sekarang ini kalau kata oke. Sudah ketemu belum? Sudah. Silakan dicatat dulu ya. Kalian boleh cari di sumber yang lain ya selain dari buku, bisa juga dari
website, boleh dari YouTube juga boleh, silakan. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Iya. Oke, baik. Ada yang sudah selesai untuk teori oktet dan duplet? Oke ya, Bapak akan tanya nih, apa itu teori oktet? Boleh angkat tangan dan menjelaskan. Ya, kelompok ini dulu, siapa yang coba sebutkan apa itu teori oktet? adalah merupakan kaidah yang menjelaskan tentang jumlah elektron. Jumlah elektron. Oke, ada yang bisa melengkapi? Ya, boleh silakan. Ini dapat semua ya. Ya, silakan. Ya. Oke, dia ada 8 elektron valensi digulit ke 2. Oke, sekarang apa itu teori duplet? Ya, silakan. Apa itu teori duplet? Berlaku untuk atom-atom yang kulit dan luarnya hanya mengeluarkan 2 elektron agar stabil. Ya, betul. Jadi kalau duplet itu hanya 2 elektron ya, di elektron keluarnya untuk stabil. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang waktunya untuk melengkapi tabel ini gitu ya. Bapak juga sudah tuliskan di dalam LKPD ya. Bagaimana cara atom-atom untuk stabil. Kan tadi harus membentuk oktet, ada juga duplet ya. Ada yang elektronnya 8, ada yang elektronnya 2. Bapak akan memberikan kalian kartu juga gitu ya. Ini kartu. Masing-masing kelompok nanti bakal dapat 2 kartu gitu ya. Nih. Kalian buat konfigurasi elektronnya. Di sini udah ada nomornya ya. Ini nomornya. Nomornya ada 20, ada 16 itu yang di atasnya. Ini yang dibuat konfigurasi elektron dan dibuat kalian apakah menerima elektron atau melepas elektron untuk mencapai oktet atau duplet tadi. Silakan. Ya, dari sini dulu digantiin aja.
dibuat kayak gini ya, yang ini, yang kayak gini. Kita kalau di 2,6 butuh 2 elektron kayak gitu. Ya. Nanti diisi di tabel yang tadi ya. Ini tabel yang ini. Ini yang ini. Misalnya di situ ada tadi kan kalian dapatnya apa gitu ya. Kalau natrium ditulis di sini enak kayak gitu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kenapa? Iya di sini. Ya, fluor berarti 9 ini betul. Untuk ionnya itu kalau kayak ini kan tadi oh itu waduh kalau misalnya ini berapa ini elektron paling sedikit berapa jadi kita supaya 8 berarti butuh 2 elektron kan jadi menerima gimana udah yang ini udah sesuai mungkin sintetiknya itu coba tambahin ya apa yang lainnya dilengkapin ya ya dilengkapin udah ya yang sekali di sini gitu ya jadi kalau nggak ada itu sampai di bawah. Oke ini bapak contohin ya Mas Rizio masih bingung ya. Magnesium itu kalian bisa lihat nomor atomnya ada di tabel periodik di buku ya. Di yang bab kemarin ada di halaman 16. Jadi di sini contohnya magnesium itu kan 12 nih. Konfigurasi elektronnya 282. Elektron ini 2 kan. Kalau 2 itu cenderung apa? Melepas atau menerima? Melepas elektron. Bentuk ionnya kalau melepas jadi positif. Oke? Silakan dilengkapi. Ada yang mau maju ke depan nggak? Ya kecil lah. Semua Pak. Dan satu aja. Kalau satu orang satu perwakilan kelompok satu aja. Boleh dari belakang dulu ya. Silakan. Yang paling ini yang tadi ya. Lalu melepas atau menerima? Ya betul. Oke, ini satu lagi ya buat kelompok ini. Tangan dulu. Ya, silakan. Gantian ya nanti. Nih, coba nanti setiap kelompok bagian kan tadi dapat kartu kan masing-masing kelompok.
pakai yang kartu? Kartu. Oh, yang kartu siapa? Di bawah aja. Yang ada lebih baik maju. Satu aja. Ya boleh. Yang nggak ada kan bisa aja. Yang udah maju, udah. Malu. Ada ente sudah banyak nih yang maju. Ya, bawahnya aja. Kamu maju. Nih, tuh. Tulis namanya ya, namanya dulu. Goyang kaki. Kelompok ini belum maju nih, kelompok ini apa? Belakang mobile. Ini di bawahnya aja ya. Bisa. Oke, untuk yang sudah, kalian silakan siap-siap buka ya, buka di grup. Di grup itu kan Bapak udah share link untuk apa simulasi ya, ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke. Coba di-share dulu HP-nya mana HP? Dibuka link untuk yang ikatan ion dan ikatan kovalen. Simulasi kovalen. Oke, bentar. Masih bisa kok. Kenapa? Masih bisa nggak Pak? Udah cukup ya. Oke, tepuk tangannya untuk kita semua. Jadi jawaban ini semuanya sudah benar ya. Jadi di sini belakangnya 1 berarti dia melepas. Kalau 6, 7 ini menerima elektron. Ya. Jadi 1, 2, 3 itu melepas elektron. Kalau dari 4 sampai 7 elektroniknya berarti dia cenderung menerima. Oke, sekarang kita akan simulasi ikatan ion dan ikatan kovalen. Ini webnya Bapak udah kasih di grup ya. Silakan dibuka dulu website untuk simulasinya. Jadi Bapak akan cobain di sini ya. Nah ini ya, untuk simulasi ikatan ion kita bisa menggunakan website javalab.ini.org. Di sini tulisannya ada /ion model. Misalnya ini Bapak mau buat senyawa yang terbentuk dari K dengan Cl gitu ya. K kalau misalnya dengan Cl jadinya apa? Jadi KCl gitu ya. Jadi K itu dia hanya ada satu kan itu lubangnya ya. Berarti dia cuma bisa berikatan dengan satu atom yang lain. Contoh yang lain misalkan Ca gitu ya. Ca dengan I gitu ya. Ca dengan I. Ca itu ada dua lubang. Berarti dia butuh dua I. Kayak gitu ya. Itu cara mensimulasikan ikatan I. Iya. Kalau K dengan Cl, K dengan satu, Cl dengan satu berarti KCl kan. Kalau CAI, CA-nya ada satu, I-nya 2, jadi senyawanya apa? CAI 2. Oke? Ini untuk yang ikatan ion, yang ikatan kovalen, kita bisa simulasikan dengan web yang sama, tapi di sini ada difference chemical bonding ya. Untuk yang ikatan kovalen, nah di sini kan ada atom-atom ya dengan rumus dengan lambang Lewis ya, ada titik-titik di sini ya. Titik-titik ini menunjukkan elektron valensinya. Misalnya nih Bapak mau buat air, tadi juga rumus air apa tadi rumus air? H2O. Berarti ada H, ada O kan? H-nya ada berapa? Ada 2. O-nya ada 1. Nah, kalau ini kan ada 1 nih, berarti butuh 1 lagi kan hanya. Nah, taruh di atasnya.
A2 O. Gitu. Baik tuh. Oke, tugas kalian lihat di sini ada senyawa-senyawa tuh ya di tembok-tembok ini, ya kan? Nah, per kelompok kalian cari. Nah, kelompok satu mana kelompok satu angkat tangan? Nah, kelompok satu kalian cari yang ada nomornya satu. Di situ ada nomornya ya. Tuh, ada nomor 1, ada nomor 6 gitu ya. Kelompok 2 yang mana kelompok 2? Cari yang ada nomor 2-nya. Kelompok 3 cari yang ada nomor 3-nya. Kelompok 4 sama ya, cari yang ada nomor 4. 5 mana 5? Sama, cari nomor 5. Yang 6 cari nomor 6. Oke. Yang nyari hanya perwakilannya aja ya. Satu orang mencari 2 orang deh jadi cepat. 2 orang. Jangan semuanya yang dikeroyokan. Oke? Silakan dimulai dari sekarang. 2 orang aja, 2 orang. Tadi sesuai nomor kelompoknya ya. Ada 4 ya, ada masing-masing kelompok ada 4 senyawa atau 4 molekul. Sudah dapat semua? Oke, sekarang kalian buka website yang tadi ya. Simulasikan masing-masing senyawa yang kalian dapatkan. Kalau sudah disimulasikan, kalian isikan di LKPD ya, gambar realisnya. Nih, gambar seperti ini ya. Nih, H2O digambar kayak gini. Nah, kalian gambar juga di LKPD ya, sesuai dengan senyawanya masing-masing. LKPD yang di halaman belakang. CA kasih glukosa klorin. Ini juga iya tuh ya. Ditulis itunya ya, plus minusnya. Jadi misalkan tadi kan berapa contohnya tadi apa? Ini yang ion kan tadi KCl ya, A plus tambah Cl min jadinya KCl. Ya, jadi ditulis untuk ion-ionnya, jadi kalian biar tahu ikatan ion itu jadi apa? Apa? Cl ini ada ya. Berapa? Kan kompak aja. Dari di web. Iya kan? Kayak itu ya.
Bisa nggak? Bisa Pak. Coba ya. Yang kemarin ini kayaknya nggak ada ya. Pakai F aja bisa. Atau HCL. Ya sama F tetap belum. Ini coba di sini kan beda sama CL sama F sama F. Oh iya, nanti ditulis di KPD-nya mana? Si A, tulis si A. Ini dulu kan, berarti 2 CL ini C A terus sini. Kelompok ini udah sama kan? Udah ditulis di sini, tuh udah disediain. Ya, ditulis untuk yang ion ini ya. Misalnya tadi ada apa aja contohnya? Ini kan K. Nih tadi kan itu udah tulis K plus. Ada berapa K plusnya? Jadi 2 K plus. O-nya ada berapa? Lihat O-nya ada berapa? 1. Jadi 2 K plus tambah O jadinya apa? Ya tulis di sini. Yang A yang O 2 sama yang ion kan ada 2, yang kovalen ada berapa? 2. Apa? Bukan di sini, ada apa ya? Kalau ada yang bingung ditanyakan aja ya. Ya. P berapa orang? Elektron baru 5. Kalau 5 berarti 5 itu 1, 2. Nanti tolong disiapkan ya. Masing-masing kelompok setelah ini akan presentasi ya. Jadi satu ikatan ion dan satu ikatan kovalen dari senyawa atau molekul yang Bapak bagikan. Masing-masing kelompok kan beda ya. Nanti dipresentasikan bagaimana cara berikatannya. Kalau misalnya punya kovalen, bagaimana gambar labisnya. Kalian gambar gambar di mana? Oke? Silakan disiapkan masing-masing kelompok. Satu aja ya dipilih, satu ion, satu kovalen. Kan tadi kartunya ada 4 ya? Dipilih 2 aja. Pencet ya, pencet. Jadi aja coba
Udah siap? Yang disiapin udah siap. Halo, udah siap belum nih nanti? Ada yang udah siap kelompoknya? Kelompok 1. Ya. Maju dong, maju aja Pak. Yang maju, kalian juga simulasikan, terus nanti tulis ya kalau ikatan ion kalian tulis caranya di whiteboard juga ya. Kalau yang kovalen kalian simulasikan di sini. Kalian pakainya apa? Ini ya. Bapak balikin dulu ya. Yuk, sudah selesai belum? Olas tuh. Argentum apa Argentum? Salah ya, Argentum itu pen. Oke, silakan untuk yang pertama kali maju dari kelompok 1 ya. Ya. Sudah siap tadi katanya. Ini simulasi kayak tadi kayak Bapak nih. Kalian bisa dapatnya apa? Tadi kan KCS. Sudah siap. Kita dulu kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu. Terus kelompok berapa? Dua. Oke. 1542 udah. Iya, iya. Sabar. Itu dia. Ayo silakan tepuk tangan dulu nih buat kelompok 1. Ya. Salam dulu. Ya, kalian coba tunjukkan dulu ya ikatan ionnya apa, ikatan kovalennya apa, silakan ditunjukkan ke teman-teman yang lain. Ya, bilang dong. Ini ikatan ionnya. Apa itu nama sinyalnya? Kedua. Ya, sebutin ke teman-teman. Ya, senyawa ionnya adalah K2O. Senyawa ion adalah K2O. Dan senyawa kovalennya O2. Ya, silakan disimulasikan. Boleh dituliskan K2O bagaimana cara pembentukannya di whiteboard ya. Iya itu Ini keluarkan
baik, coba teman-teman yang lain ada yang menanggapi nggak? Ini benar apa salah ini? Sesuai apa enggak? Ada pertanyaan nggak? Coba. Ada yang mau ditanya ke kelompok ini? Tidak ada. Enggak, udah saya. Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, berikutnya kelompok. Satu dua. Ya, silakan. Kelompok 5. Pas satu dua empat. Boleh perwakilannya maju keluar. Pas satu dua empat. Satu aja. Like saya terbatas. Ayo, kelompok Awalia ya. Dan kawan-kawan. Ya udah, kelompok dulu. Siapa yang mau pilih? Silakan. Ini dapat tuh. Siapa Pak? Ayo, lihat. Surat. Wih, 10 aja. Yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proses terbentuknya ikatan kimia dan terbagi dari dua, ikatan ion dan ikatan kovalent. Bukan ikatan ionnya apa? Ikatan ion yang pertama yaitu ikatan ion, contohnya pada senyawa MgCl2 magnesium atau Mg nomor atomnya 12 memiliki konfigurasi elektron 282, sedangkan klorin atau Cl nomor atomnya 17 memiliki konfigurasi elektron 287. Magnesium atau Mg melepas 2 elektron menjadi ion positif Mg2+, dan 2 atom klorin atau Cl menerima masing-masing 1 elektron menjadi Cl. Ya, oke, boleh ditulis siapa yang udah di situ gimana? Mg dan Cl2. Mg Cl2 bisa terbentuk. Bagaimana itu bisa tutorial? Ke bawah aja. Nanti ionnya di bawah. Melepas 2. Yang lain tolong perhatikan yang di depan ya. Nanti kalian kalau misalnya ada pertanyaan boleh dapat satu baris kalau yang bertanya. Jadi nggak ada yang nanya. Nanti like saya kayaknya sudah terbatas ini. Masih ada. Siapa Inja boleh sambil yang punya lagi apa tadi yang kepalanya ini juga dulu.
ya untuk jawabannya ikatan ionnya MgCl2. Mg-nya ada berapa itu? Mg-nya ada satu ya, Cl-nya Cl-nya ada berapa di sini? Ada dua ya. Jadi MgCl2 itu kurang geser ya. Yang atas geser ke kanan. Geser ke kanan. Klik dulu. Nah, ya. Oke. Oke, lanjut yang kovalennya ada apa senyawanya? Ada PCl. Ya, silakan. Kedua, ikatan kovalen contohnya pada senyawa PCl2. Fosfor atau P nomor atomnya 15 memiliki konfigurasi elektron 285. Sedangkan klorin atau Cl nomor atomnya Untuk yang lain, kalau di kertasnya kalian tulis caranya kayak tadi ya, melepas atau menerima elektron yang kayak gini. fosfor atau P Oke. membutuhkan Di KKPD-nya. Jadi bukan gambar itu ya. Kan di situ ada. klorin atau Cl membutuhkan 1 elektron, maka fosfor atau P berbagi 3 pasang elektron dengan juga atom klorin. Oke, coba silakan disimulasikan di mana gambarnya. Untuk PCl berapa tadi? 3. Oke ya, jadi ini gambar untuk senyawa kovalennya yaitu apa tadi? P. Oke, ada yang mau bertanya nggak ke kelompok ini kelompok 4? Kelompok 4 itu berapa? Ya, kelompok 4. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada nggak? Satu. Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok berikutnya kelompok 5 maju. Oke, kalau gitu dari kelompok lain ada yang mau maju nggak? Kelompok 2. Dulu. Enggak. Maju dulu. Satu kelompok lagi ya, satu kelompok lagi. Mungkin kalau nggak hari ini berarti untuk kelompok yang lainnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ya, silakan kelompok 2. Disiapkan senyawanya apa? 2 senyawa atau 2 molekul. Oh, sudah ada sirine. Kita tunggu sebentar, silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu ya. Bogor. Kita dengarkan. Jawa.
Silakan bergabung. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dan dulu yang meninggal dulu. Jadi ditekan terus geser ke kiri. Nah, terus. Yang satu aja gitu. Kalau yang kemarin.
Ikatannya jadi ikatan apa nih? Oke, tepuk tangan buat kelompok satu like. Oke, udah cukup dulu ya 3 kelompok aja dulu untuk hari ini karena waktu juga terbatas kita. Tapi sebelum kita ke penutupan, nih Bapak mau itu ya kita ke refleksi dulu. Di situ di LKPD yang paling bawah gitu ya, itu ada tuh kita harus mengambil kesimpulan ya dari pertemuan kita kali ini. Apa sih perbedaannya gitu ya antara ikatan ion dengan ikatan kovalent? Boleh saya sekarang angkat tangan. Ya, kelompok 4 silakan. Apa perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalent dari yang tadi kita udah bahas? Berbagi elektron dan perpindahan elektron. Oke, good. Terima kasih. Ayo yang mau lain ada yang mau menambahkan biar dapat lagi ya silakan kelompok 2. Wih. Bagi Pak. Kalau kemarin. Terjadi karena pemakaian bersama elektron tidak membentuk ion, seluruhnya tidak menghasilkan listrik dan titik warnanya lebih rendah. Ya betul ya. Tepuk tangan dulu Bapak. Tadi ya ikatan ion. Sekarang kita coba Bapak coba ini simpulkan dari pertemuan kita hari ini. Ikatan ion itu tadi kan terjadi yang namanya serah terima elektron dari atom logam dan non logam. Nih kalau kita hubungkan ya sama kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia ya. Kalau misalkan yang lebih gitu yang punya kelebihan itu memberikan kepada yang kekurangan. Nah itu kita belajar yang namanya hubungan antar sesama manusia. Nah terus di dalam senyawa itu kan punya keteraturan ya tadi untuk mencapai sebuah kestabilan. Memang di dalam kehidupan kita tuh kan yang paling istilahnya apa ideal kan susah ya mencari yang ideal ya kan? Karena yang paling sempurna adalah siapa yang paling sempurna? Allah. Ya, jadi yang paling sempurna dalam hal ini adalah Allah. Di unsur-unsur tuh memang ada tuh kalau di unsur tuh memang ada satu golongan gitu ya yang disebut sebagai golongan 8A ya. Ada yang tahu nggak golongan 8A namanya apa? Gas mulia. Ya betul, gas mulia. Nah golongan gas mulia itu yang kalau di unsur itu dia yang paling stabil. Tapi apakah benar-benar mereka ini stabil gitu ya? Nah ternyata gas mulia ini ada juga loh yang bisa berikat. Tadi seperti Bapak sampaikan kalau di dunia ini atau di bumi ini gitu ya, di alam semesta ini bahkan gitu ya, yang paling ideal itu hanya Allah. Oke, jadi kita sebagai manusia, ya namanya manusia kan, seperti atom-atom dan unsur tadi kan, memiliki kekurangan. Walaupun ada kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Jadi jangan merasa lebih dan nggak boleh sombong kalau misalnya lebih biasa. Kita belajar dari kata yang tadi ya. Kalau yang lebih itu memberikan kepada yang kekurangan. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Bapak nih akan mengadakan post test. Nah, post testnya melalui Waydron, silahkan disiapkan masing-masing handphonenya. Kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Link post testnya Bapak udah kirim juga kayak di grup ya. Link post testnya sudah Bapak kirim di grup. Silakan coba dicek sudah ada belum? Ini itu ada Waydron, dari Quizzes ya. Quizzes atau Waydron. Pak, masih HP Pak. Kelompok aja kali ya, kelompok yang paling tinggi nilainya Bapak kasih like.
3. 5 X-nya ada berapa nih? Bisa itu Pak. Ini ada 3 X. Buat. Silakan pakai nama kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Iya, per kelompok. Ya, satu HP aja. Mulai langsung Pak. Oke, sebentar ya, kita mulai bareng. Namanya nama kelompok ya, kelompok 1. Siap. 1. Oh, belum. Oke, belum pada siap ya. Satu. 2. 5. Tinggalin. Yang nanti itu kenapa belum bisa? Udah ya, 1, 2. Pakai HP yang cepat ya, yang koneksinya cepat, jangan yang ini. Siap, 1, 2. Kalian 1, 2, 3, silakan. Enggak kok, nanti setiap kelompok itu biasa waktunya sendiri-sendiri ya, masih. Setiap soal ada waktunya masing-masing. Oke, nanti nilainya apa progresnya akan tampil di sini ya. Stabil ya. Ini kasih. Ini ambil yang Mas ya. Yang boleh ngecit ya, yang boleh ngecit. Hanya satu kali apa masukin itu ya jawaban, jadi nggak boleh ngulang 2 kali. Dimatiin nggak sih? Pak dimatiin nggak Pak? Kenapa? Dimatiin nggak? Satu soal itu waktunya maksimal 1 menit. Pas nih Pak. Tapi gitu ya. Kalau misalnya ini sih yang 15 ini, no kan? Yang 15 kan? Ayo bantuin temennya ya, kalau yang dapat skor paling tinggi. Gue belum bisa, kita lanjut. Bantu teman kelompoknya. Oh ini dapat sama, dapat banyak banyak.
pertama itu ada kelompok 4 ya. Poinnya 100, skornya 9580. Wih, kelompok satu lihat gitu. Kelompok 1 nggak selesai kenapa nih? Belum selesai. Cepetan, waktunya Pak. Ya waktunya karena sudah selesai dan sudah mulai cepat dan kompak. 3 likes for you. Oke, kita akan hitung ya jumlah likes ini. Coba kelompok 1 tunjukin dapat berapa likes yang tadi? Likes yang tadi berapa? 4. 5 likes. Kelompok 2 Wih, bagus mana? dapat berapa likes? 4 likes. Kelompok 3 2 likes. Kelompok 4 9. Kelompok 5 2. Kelompok 6 berapa likes? 2 ya, oke. Nanti bisa hitung bersama ini ya. 1 like dapat berapa ya? 2. Dapat 2 kali ya, bisa nanti aja ya. Oke, kita sudah ada di penghujung pertemuan ya kali ini ya. Tolong perhatiannya semuanya, belum bubar dulu ya. Oke baik, kita tadi sudah belajar tentang apa? Ikatan ion dan ikatan ya, tadi sudah juga belajar bagaimana kestabilan atom ya. Stabil itu bisa melepas elektron dan juga bisa menerima elektron untuk kemudian membentuk ikatan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis ikatan kovalent. Jadi ikatan kovalent itu ada macam-macam jenisnya ya. Ada yang polar, ada yang non polar. Nanti Bapak minta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu ya materinya di rumah masing-masing. Oke, Bapak boleh pakai bahasa Inggris sedikit? Okay, for today I think enough from me. Thanks for your kind participation. See you next week ya. See you next meeting. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk KAPD dan juga kartu-kartunya boleh dikumpulkan kembali di depan. Ya, silakan boleh perwakilannya kumpulkan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk apa namanya KM dan wakilnya minta tolong untuk dirapikan kembali ya bukunya dikembalikan ke perpustakaan. Dan mohon bantuan juga untuk merapikan. Jangan tinggal habis ini nanti kalian ada pelajaran tulis ya. Oke, berarti fokusnya nanti tetap ke sini ya. Oke. Yang dapat likes boleh ke depan untuk memberi hadiah. Bilang ya bilang. IGR. Ya. Atuh dari tadi ngapain? Ih, gak jelas. Matiin. Ba. Set anjir.